Selamat siang Bapak. Ya, Pada saat ini saya Pratri Londo akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang asma bronkial. ya, Apakah Bapak bersedia? ya, Baiklah. Latar belakang asma bronkial merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya respon yang berlebihan dari trakea dan bronkus terhadap berbagai macam rangsangan yang mengakibatkan penyempitan saluran nafas yang tersebar luas di seluruh paru dan derajatnya dapat berupa secara spontan atau setelah mendapatkan pengobatan. Salah satu faktor pencetus serangan asma adalah kondisi psikologis klien yang tidak stabil, termasuk di dalamnya cemas. Hal ini sering diakibatkan oleh klien sehingga frekuensi kekambuhan menjadi lebih sering dan klien jatuh pada keadaan yang lebih buruk. Berdasarkan wawancara dengan anggota keluarga Bapak, didapatkan data bahwa salah satu anggota keluarganya, terlebih khusus Bapak, mempunyai riwayat asma dan sering mengalami kekambuhan apabila terkena cuaca dingin. Tujuan umum dari pemeriksaan asma bronkial ini agar Bapak dapat memahami asma ini. Tujuan khusus juga agar Bapak mengetahui pengertian asma bronkial ini. Dan pada saat ini Bapak, saya akan masuk dalam pengertian asma bronkial ini. Asma merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya respon yang berlebihan dari trakea dan bronkus terhadap berbagai macam rangsangan yang mengakibatkan penyempitan saluran nafas yang tersebar luas di seluruh paru dan derajatnya dapat berubah secara spontan atau setelah mendapatkan pengobatan. Dan yang kedua, status asthmaticus. Status asthmaticus merupakan serangan asma berat yang tidak dapat diatasi dengan pengobatan konvensional dan merupakan keadaan darurat medik. Bila tidak diatasi dengan cepat, akan terjadi gagal pernafasan. Yang kedua, gejala asma. Frekuensi dan beratnya serangan asma bervariasi. Beberapa penderita lebih sering terbebas dari gejala dan hanya mengalami serangan sesak nafas saja yang terjadi sewaktu-waktu. Yang berikut, faktor penyebab asma. Ada 3. Inilah yang dimaksud ke tubuh melalui alat pernafasan: debu, bulu bintang, spora jamur. Yang kedua, instan yang masuk ke mulut, susu telur ikan. Yang ketiga, kontakan yang masuk ke badan dan kontak kulit, salep dan logam. Yang berikut penata laksanaan atau pengobatan. Pengobatan asma secara garis besar dibagi dalam pengobatan non farmakologi dan pengobatan farmakologik. Yang pertama, penyuluhan ini ditunjukkan pada peningkatan pengetahuan klien tentang penyakit asma sehingga secara sadar menghindari faktor-faktor pencetus serta menggunakan obat secara benar dan berkonsultasi pada tim kesehatan. Yang kedua, menghindari faktor pencetus. Klien perlu mengidentifikasi pencetus serangan asma yang ada pada lingkungan serta diajarkan secara menghindari dan mengurangi faktor pencetus termasuk pemasukan cairan yang cukup bagi klien. Dan yang ketiga, fisioterapi. Fisioterapi dapat digunakan untuk mempermudah penyaluran mukus. Ini dapat dilakukan dengan postural atau perkusi dan vibrasi dada. Yang kedua, pengobatan farmakologi. Yang pertama, agnus beta. Bentuk aerosol bekerja sangat cepat, diberikan 3-4 kali semprot dan jarak antara semprotan pertama dan kedua adalah 10 menit. Yang termasuk obat ini adalah metatonol alupen. Dan yang kedua, metixatin. Golongan metixatin adalah aminopilien dan theophylline
Obat ini diberikan bila golongan beta agonis tidak memberikan hasil memuaskan pada orang dewasa. Diberikan 125 sampai 200 mg 4 kali sehari. Dan yang terakhir, dampak masalah. Yang pertama pada klien. Penderita asma harus merubah gaya hidup sehari-hari untuk menghindari faktor pencetus. Perubahan ini dimulai dari lingkungan hidup Bapak dan sampai dengan lingkungan kerja Bapak. Pada pasien dengan serangan asma, maka terjadi penurunan nafsu makan, minum sehingga mempengaruhi status nutrisi pasien. Dalam istirahat, klien sangat terganggu sehingga dapat menyebabkan kelelahan. Yang kedua, pada keluarga. Melihat kondisi klien dengan gejala asma dan dirawat di rumah sakit, tentang penyebab atau penyakit yang diderita dan yang tidak berhasil akan menimbulkan kecemasan pada keluarga. Perlunya klien dirawat di rumah sakit menimbulkan respon kehilangan pada keluarga yang ditinggalkan. Peran klien dalam keluarga sebagai sumber ekonomi akan terganggu karena klien tidak bisa masuk kerja serta perawatan dan biaya rumah sakit yang tidak sedikit akan menjadi beban bagi keluarga. Demikianlah hasil penyuluhan saya, semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan Bapak sehari-hari. Baik, terima kasih.